Apa mau jawab, saya Skaralin dari kelas 8B absen 23 akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat mengenai pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Di sini ada faktor penyebabnya yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat akibat penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan. Lalu yang berikutnya adalah muncul kaum terpelajar. Ini merupakan dampak positif dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang dikenal Trias van Deventer. Lalu yang berikutnya adalah kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Ini membangkitkan perasaan harga diri dan percaya diri. Lalu yang bersifat eksternal, ini terdiri juga dari beberapa bagian. Yang pertama adalah keberhasilan penggerakan nasional di negara lain. Ini membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka. Lalu yang berikutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Ini menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat sulit dikalahkan oleh bangsa Asia. Lalu yang berikutnya adalah berkembangnya paham baru dari Eropa dan Amerika, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Lalu masuk ke pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Ini terdiri juga dari beberapa bagian. Yang pertama adalah peranan kaum terpelajar dan kaum profesional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk organisasi pergerakan nasional. Lalu yang kedua adalah peranan pers. Pers mampu memengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, dan bertindak. Perkembangan pers di Indonesia telah dimulai pada abad ke-18. Lalu yang berikutnya adalah organisasi pergerakan nasional. Juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bersifat etnik kedaerahan. Ini adalah perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya anak sekolah menengah. Ide mengenai perkumpulan ini berhasil didirikan pada tahun 1915 dan diberi nama Trikoro Darmo. Pada 1918, Trikoro Darmo diubah jadi Jong Java. Lalu yang berikutnya adalah bersifat keagamaan. Yang pertama ini ada Sarekat Dagang Islam atau SDI untuk melindungi kepentingan dagang muslim yang sekarang diubah menjadi SI, yaitu Sarekat Islam. Lalu yang berikutnya adalah Muhammadiyah. Ini untuk modernisasi. Lalu yang berikutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. Ini untuk mempertahankan kepentingan kaum muslim yang tradisional. Yang berikutnya ada yang bersifat nasional, yaitu ada IP yang mewujudkan Indonesia yang merdeka. Lalu yang berikutnya ada PI, yaitu perkumpulan pelajar dan mahasiswa Hindia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Lalu ada PNI, yaitu mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gul. Lalu yang berikutnya adalah yang D. Ini adalah peristiwa pergerakan nasional. Ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah Manifesto Politik 1925. Ini terdiri dari rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri. Lalu yang kedua, memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. Yang ketiga, tanpa persatuan kokoh dari pelbagai unsur rakyat, tujuannya itu untuk memperjuangkan yang sulit dicapai. Lalu yang kedua adalah Kongres Pemuda. Ya, ada Kongres Pemuda 1. Kongres ini menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Organisasi kepemudaan mengeluarkan sumpah yang dikenal sekarang yaitu Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga adalah Kongres Perempuan. Kaum perempuan di Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R.A. Kartini, Jawa Tengah, dan R. Dewi Sartika, Jawa Barat. Sekian penjelasan peta konsep mengenai pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Mohon maaf jika ada keliru kata atau kekurangan penjelasan lainnya. Sekian dari saya dan terima
Kasih.